الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi syahri Sya'ban al-mu'azzam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukarram wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'du. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban yang mulia, di bulan Sya'ban yang agung, yang mana dikatakan dalam sebuah kitab dinamakan Sya'ban alladzi yatasha'abu fi khairun katsir, yang mana bercabang-cabang kebaikan-kebaikan yang banyak pada bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang terlupakan, sehingga orang fokus memuliakan hanya bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di pertengahannya yaitu bulan Sya'ban, orang banyak melupakan. Padahal banyak khususiat pada bulan Sya'ban. Di antaranya bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turunnya pada bulan Sya'ban. Ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan Sya'ban juga adalah bulan diangkatnya seseorang menjadi wali Allah. Dengan sebab apa mereka diangkat menjadi wali Allah? Yang pertama, dengan berkat mereka memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan mereka menghidupkan dalam kesehariannya akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, bahwa mereka memazharkan, menampakkan dalam akhlaknya akan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas saja mereka diangkat menjadi waliullah. Setelah ibadah yang wajib mereka laksanakan, ibadah yang sunnah pun mereka tambahkan. Dan pengangkatannya ini terjadi pada bulan Sya'ban. Bahkan dikatakan dalam sebuah kitab, pengangkatan waliullah di seluruh dunia ini ada di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, melainkan hanya waliullah. Dikatakan dalam kitab Qatrul Gais, ialah dalam sebuah lembah yang semuanya serba putih, dalam sebuah bukit yang semuanya serba putih. Dan terjadi pengangkatan wali ini pada bulan Sya'ban. Ternyata ketika ulun pada bulan Sya'ban di tahun 2022 kemarin ziarah ke makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, yang mana di sana dilihat lembahnya putih dan bukitnya serba putih, bahkan bangunannya pun juga putih. Mungkin kita mengira disitulah tempat pengangkatannya, dan ternyata kita lihat dasar bujur terkumpul di sana para waliullah yang masih hidup. Bahkan wali-wali yang masih hidup
ketika mereka berkirim salam kepada wali yang beda negaranya, padahal mereka tidak pernah bertemu. Ternyata dikatakan dalam sebuah kitab itu pertemuan mereka ialah dinamakan di Jabal Qab. Letak Jabal Qab ini, riwayat daripada ulama ialah di Tarim Hadramaut, tepatnya di Jabal Hud, tempat pemakaman Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Dan seandainya ada wali yang sudah wafat, maka langsung ada pengangkatan wali yang masih hidup untuk meneruskan perjuangan dakwah wali yang sudah wafat. Maka kita pun tidak terkejut ketika ada wali yang berada di Mekah, padahal beliau tidak pernah bertemu dengan abah guru kita sekumpul semasa hidupnya mereka berdua, akan tetapi salamnya sudah tersampaikan kepada abah guru kita. Ternyata pertemuannya tidak kita ketahui. Pertemuan mereka hanya diketahui oleh bebuhan wali-wali. Maka cukuplah kita percaya dengan adanya para wali. Karena kepercayaan kita dengan keberadaan mereka, kita pun akan diberikan wilayatul sughra, wilayah kewalian yang kecil, yang apabila kita berdoa melewat perantara wali yang kita yakini bahwasanya beliau adalah wali, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gencar bebuhan Wahabi, mereka memberikan statement untuk mengingkari daripada kewalian bebuhan wali-wali. Sehingga mereka mengingkari akan amalan-amalan dan pengakuan-pengakuan yang padahal di luar nalar manusia, akan tetapi jikalau kita mempercayainya daripada keramat para wali, maka berarti sama dengan para sahabat dulunya mempercayai dengan mukjizat para nabi. Percaya dengan mukjizat para nabi, maka sama dengan percaya dengan kudrat Allah Ta'ala, kuasanya Allah Ta'ala di atas itu semua. Nah, jadi jangan umpat-umpatan kita daripada arahan Wahabi yang kadang mempercayai kepada wali-wali. Padahal nyata sudah dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggambarkan tentang para wali, yang mana bunyinya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya di dunia ini ada waliullah yang sifat mereka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kada pernah ketakutan dan kada pernah bersedih menghadapi garisan takdir kehidupan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka diangkat oleh Allah menjadi wali, banyak rintangan, perjuangan, pengorbanan, ujian, cobaan yang mereka hadapi. Maka pantas saja derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Bahkan dikatakan bebuhan Wahabi ini mereka mempunyai HP kada satu. Mereka mempunyai HP 20. Masing-masing HP mereka itu mempunyai Instagram. Jadi yang menyebarkan di Instagram tentang pengingkaran kepada para waliullah, pengingkaran dengan amalan-amalan para waliullah itu, padahal orangnya seikong aja. Tapi mereka berisian link ataupun berisian aplikasi atau berisian Instagram banyak, sehingga banyak juga orang-orang yang mengikuti daripada arahan yang mereka arahkan yang menyimpang dengan kepercayaan orang ahli sunnah wal jamaah. Maka jangan ikut-ikutan kita mempercayai atau mengomentari daripada arahan mereka yang tidak mempercayai dengan para wali Allah Ta'ala. Kemudian bulan Sya'ban ini dikatakan sebagai bulan yang mana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk merubah arah kiblat. Dulunya arah kiblat kita ketika sholat itu ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Maka Allah Ta'ala mengetahui isi hati Nabi kita yang ingin
ketika sholat mengarah kepada Masjidil Haram. Maka turunlah ayat yang berbunyi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan jihad arah kiblat engkau ke Masjidil Haram. Maka pantas saja orang Islam mereka mempertahankan daripada kejayaan Masjidil Aqsa dikarenakan itu adalah kiblat pertama bagi kita umat Islam ketika sembahyang. Akan tapi dipindah arah kiblat itu terjadinya pada bulan Sya'ban, yang mana Nabi sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah dan sahabat sholat di sebuah masjid di waktu zuhur. Kemudian sampai kabar kepada sahabat bahwasanya hari ini ada ayat yang turun tentang perpindahan kiblat. Maka berpindahlah kiblat para sahabat ketika sholat yang asalnya ke Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Maka dinamakanlah masjid yang ada di Madinah itu sebagai Masjid Qiblatain, masjid yang mempunyai dua arah kiblat. Maka tetaplah arah kiblat kita sampai sekarang ialah ke Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, bulan Sya'ban ialah bulan insyaqqal qamar, terbelahnya bulan, yang mana penelitian bahwasanya bulan itu dari bentuknya terlihat keretakan. Ternyata diteliti terjadi keretakan disebabkan pernah terbelah di masa maupun di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini untuk menguatkan supaya Abu Jahal ini mau beriman. Karena Abu Jahal mau jadinya beriman kecuali dihadapkan dan diperlihatkan baginya sebuah mukjizat yang besar. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada bulan agar terbelah di hadapan Nabi Muhammad dan di hadapan Abu Jahal. Ketika Nabi Muhammad menyuruh akan itu bulan terbelah. Akan tetapi ketika terbelah dari kejauhan Abu Jahal pun melihatnya, tetap yang namanya Abu Jahal pengarasan, ada mau beriman juga tetap kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Sya'ban ini penyaksian yang sangat banyak atas peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di antaranya bulan Sya'ban adalah pernikahan Sayyidina Muhammad SAW, yaitu Nabi kita, dengan Sayyidatuna Hafsah, putri dari Sayyidina Umar. Nah, jadi seandainya kita maupun anak maupun keluarga yang mengadakan pernikahan pada bulan Sya'ban, maka bagus. Dikarenakan Nabi kita Nabi Muhammad pun mengadakan pernikahan juga pada bulan Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan lahirnya cucu Nabi yang bernama Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang dikatakan Al-Hasan tsummal Husain lid Nabi qurratul ain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bagi Nabi itu penyejuk mata baginya. Maka kita pun semuanya juga demikian. Ketika kita mempunyai seorang cucu, maka kecintaan kita kepada cucu lebih besar daripada kecintaan kita kepada anak. Maka jangan sampai kita jadikan kecintaan kita kepada cucu menjadikan terlenanya kita dengan ini dunia, sehingga senangnya kita hanya di dunia, tapi tidak menjadikan cucu tadi sebagai investasi akhirat supaya menyenangkan kita juga sampai ke negeri akhirat. Bagaimana caranya? Ialah pekaian peniniannya juga ikut andil dalam memberikan pengarahan ilmu agama kepada pencucuannya. Makanya kita lihat Allah yarham abah guru kita Sepupu Martapura, orang yang pertama kali mengajari beliau akan ilmu tauhid, orang yang pertama kali mengajari beliau akan ilmu Al-Quran adalah peninian. Peninian. Sehingga besarlah abah guru kita menjadi remaja dan dewasa beribadah kepada Allah, maka peniniannya pun juga mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala peniniannya, tanpa mengurangi pahala pencucuannya. Inilah yang dinamakan investasi akhirat, amal jariah yang menjadikan keselamatan dunia dan akhirat bukan hanya untuk orang tuanya, bahkan untuk pakaian dan peniniannya.
Maka kita pun teringat daripada jasa peninian kita. Ketika ulun masih kekanakan, belum sampai umur 10 tahun, belum tahu apa itu sholat 5 waktu, akan tetapi peninian ulun selalu menanyakan, sudahkah maghrib, sudahkah isya? Padahal ulun pada tahu apa itu maghrib, apa itu isya. Pada akhirnya ketika sekolah itu, ulun pun bertanya kepada guru ulun tentang maghrib dan isya. Ternyata dikatakan oleh guru ulun itu adalah waktu sembahyang. Tahu waktu sembahyangnya, tapi kada tahu gerakannya. Besok harinya pun beristilah ketika maghrib dan isya dihigan ini, di sebelah ini, untuk mengetahui bagaimana caranya sembahyang maghrib dan isya. Akhirnya Nini pun sembahyang, nang cucu 4 juga sembahyang, akhirnya cucu pun bisa nangarannya gerakan sembahyang. Maka setiap kali cucu sembahyang, peniniannya pun juga mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala cucunya. Jadi dari pengajaran kita kepada anak maupun cucu kita, yang paling dapat diterima itu bukan hanya nasihat, bukan hanya arahan daripada mulut kita, nak sembahyang, tuh sembahyang. Sedangkan ketika kita menyuruh mereka, kita pun belum sembahyang. Maka ini pun ngalih dan sulit untuk mereka terima daripada pengarahan dan nasihat kita sebagai orang tua maupun pakaian pendidikannya. Tapi yang paling bagus itu ialah di hadapan mereka kita sembahyang. Atau kita tanyakan kepada mereka waktu sembahyang. Sehingga tergugah dan terbuka hati mereka untuk mengetahui apa itu sembahyang. Dan pada akhirnya mereka pun bisa sembahyang dengan berkat pengajaran kita sebagai orang tua maupun pakaian dan pendidikannya. Nah, seperti demikian. Bahkan peninian ulun bukan hanya mengajarkan itu aja. Ketika ulun hendak menukar kitab untuk sekolah, karena kuitan ulun kada kau menukarakan, ekonominya kadenda, duitnya kadenda, akhirnya nini ulun bisilah membuka tabungan untuk pecucuan menukar kitab. Sehingga sampai sekarang setiap kali membuka kitab itu ingat tahun peninian. Dan sebelum belajar akan isi kitab itu menghadiahkan pahalanya kepada peninian. Kenapa? Karena bahari peninian nang menukarakan. Nah, jadi walhasil jadikan kita sebagai pakaian dan peninian yang selalu dikenang oleh cucu-cucu kita. Bukan karena kita membahagiakan mereka dari segi dunia, tapi membahagiakan mereka dari segi akhirat. Sehingga ketika kita sudah tiada, mereka selalu mengenang kita dan mengirimkan hadiah Fatihah maupun daripada ibadah kebaikan yang lainnya untuk kita, pakaian dan peniniannya. Sehingga pecucuan kita beribadah, cucu kita dapat pahala, kita pun sebagai pakaian maupun peniniannya juga mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala cucu kita. Nah, seperti demikian. Pada akhirnya cucu kita tadi juga menjadi penyejuk mata bukan hanya di dunia, akan tetapi penyejuk mata hingga akhirat. Misalnya kita belain rumah lawan anak menantu dan cucu, seminggu sekali datang ke rumah kita, dan kita pun mengharap setiap hari mereka mendatangi kita. Tapi mereka cuma kawannya seminggu sekali aja ke rumah kita. Datang cucu kita, himungnya luar biasa, senangnya luar biasa, gairah bahagia kita luar biasa. Ini sekedar dunia, himungnya sekedar menghimungkan di dunia. Kayak apa caranya? Mereka pun menghimungkan kita sampai ke akhirat. Sehingga kita sudah tiada, kita pun meninggal dunia, mereka juga mengelangi kita melewat hadiah-hadiah yang mereka kirimkan. Dan seandainya mereka pun menyusul kita ke negeri akhirat, mereka pun memberikan syafaat kepada kita dengan amal kebaikan yang pernah kita ajarkan kepada mereka. Sehingga bukan hanya di dunia menyenangkan kita, akan tapi sampai akhirat pun juga menyenangkan kita. Nah itu, mudah-mudahan anak dan cucu kita menjadi penunjuk mata bagi kita, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bulan Sya'ban ialah bulan Raf'ul A'mal, bulan diangkatnya amal, diperlihatkan kehadirat Allah setiap setahun sekali, itu pada bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad ada 5 malam yang kada bakalan ditolak doa dan permintaan hamba. Salah satunya ialah yang pertama malam Jumat, yang kedua malam nisfu Sya'ban. Ternyata tahun ini malam nisfu Sya'ban kita pinanya jatuh pada malam Jumat. Maka dalam satu malam
ada dua kelebihan di dalamnya, malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban. Maka pastilah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunggu malam nisfu Sya'ban yang mana tinggal 9 harian lagi kita menuju malam nisfu Sya'ban. 9 hari lagi kita menuju malam nisfu Sya'ban. Perbanyak ibadah. Di antaranya pada malam itu ibadah sembahyang maghrib, paling kada benar sembahyang hajat dan membaca Yasin 3 kali. Tapi ada sepali sebelum kurang sembahyang hajat dikatakan sebelum kita meminta kepada Allah supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, hendaknya sembahyang taubat. Maka bagus juga kita sembahyang taubat pada itu malam. Jadi sembahyang taubat, sembahyang hajat. Dan seandainya panjang waktunya, silahkan sembahyang tasbih. Dikatakan oleh Nabi, munya kawa sembahyang tasbih itu saban malam. Ada kawa saban malam, paling kada seminggu sekali. Ada kawa seminggu sekali, paling kada sebulan sekali. Ada kawa sebulan sekali, paling kada setahun sekali. Dipilih pada malam nisfu Sya'ban. Jadi punya hendak sembahyang maghrib, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Barulah membaca Yasin 3 kali. Yang mana masing-masing ada niatnya. Itu buka aja di dalam kitab Al-Imdad, kitabnya Abah Guru kita, itu ada beliau membimbingkan niat setiap kali kita hendak membaca surah Yasin. Maka seorang imam memimpinakan benyaring, makmum niatnya cuma dalam hati saja. Yang maksud dalam hati ialah mulut kita kada bergerak dan tidak keluar suara dari mulut kita. Itu maksud dalam hati. Tapi munnya mulut kita masih bergerak, walaupun kada terdengar suaranya, tetap itu bukan dalam hati. Atau bersuara, walaupun mulut kita kada bergerak, itu pun juga bukan dalam hati. Yang dalam hati itu mulut kada bergerak dan tidak keluar suara daripada mulut kita. Itu dalam hati. Niat pertama supaya diteguhkan iman. Niat kedua diantaranya supaya dihindarkan daripada segala bala. Macam-macam niatnya. Nah, masing-masing ada niatnya di dalam kitab Al-Imdad atau di Risalah Amaliyah. Nah, itu ada juga. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan yang terlupakan. Jadi kita fokus bulan Rajab, bulan Ramadan, sedangkan bulan Sya'ban kita ada apa-apa. Jangan. Jadikan bulan Sya'ban ini sebagai persiapan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita biasakan baca Quran supaya bulan Ramadan kita pun juga terbiasa. Kita biasakan puasa walaupun hanya 1 kali dalam 1 bulan Sya'ban, yaitu puasanya Sya'ban, agar pada bulan Ramadan kita pun juga terbiasa puasa. Kita biasakan bangun tengah malam meskipun hanya 10 menit sebelum azan subuh, supaya ketika bulan Ramadan pun kita juga terbiasa berbagi kepada sesama pada bulan Sya'ban. Paling kada apa kanang pian bagi geus orang beribadah pada bulan Ramadan, imma pian bagi mukena pian lihat jamaah nang babuhan babinian nah misalkan nang mukena sidin itu aja, lalu kita ada berlebihan rezeki, tukarakan mukenanya supaya saya memakai waktu bulan Ramadan dapat juga kita pahalanya. Atau pian hendak berbagi kurma, ya silahkan untuk persiapan orang kada menukar lagi kan bulan Ramadan. Jadi pertama yang dimakannya adalah kurma ketika berbuka puasa, maka pahalanya pun kita mendapatkannya tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, apa aja yang pian bagi pada bulan Sya'ban dipersilahkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Atau hendak berbagi kopiah dasar latihan supaya dipakainya karena sembahyang tarawih dan tadarusan, atau pian menukarkan Al-Qur'an dasar di masjid supaya orang nyaman tadarusan apa aja pada bulan Sya'ban, persiapan supaya nanti pada bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, tulis target-target kita pada bulan Sya'ban ini untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan hendak menghatamkan Quran, tulis. Bulan Ramadan hendak membukakan orang puasa, walaupun kadang-kadang sebulanan, paling kadang ada 1 malam dalam 1 bulan untuk membukakan orang puasa, tulis. Bulan Ramadan hendak menghidupkan malam, saban malam, tulis. Bulan Ramadan hendak berzakat, tulis. Maka dengan tulisan kita tadi, Allah Ta'ala akan memudahkan niat kita.
untuk menyelesaikan target-target kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Nah, ini kita sudah berada di 6 Sya'ban. Kita berada di 6 Sya'ban. Berarti menandakan tinggal 24 harian lagi atau 23 harian lagi kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan panjang umur berataan, dan kita pun diberikan semangat untuk beribadah pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sambungan pengajian kita di minggu telah lalu kita menyampaikan tentang sunanun muta'alliqatun bil ta'am, sunnah-sunnah yang berhubungan dengan makanan. Maka pada malam hari ini kita akan menyebutkan sunanun muta'alliqatun bil libas, sunnah-sunnah yang berhubungan dengan pakaian. Yang pertama, yusannu tayyusiyab ba'da lubsiha la ta'liqiha. Disunnahkan melipat pakaian ba'da lubsiha, imbah tuntung dipakainya, la ta'liqiha, bukan digantungnya. Nah, ternyata aja pakaian yang imbah kita pakai lalu kita gantung, disitulah tempat bersemayamnya jin yang menghuni dan mengganggu rumah kita. Jadi jin ini keberadaannya ketujuh di tempat yang lembab dan tempat yang mana biasanya kita kotori akan itu tempat. Makanya kan disunahkan kita itu di rumah itu bebersih sarang laba-laba atau nang pakaian ataupun wadah banyu, wadah makanan nang pina berdebu itu dibarasihi. Kemudian lemari nang pina berdebu dan sebagainya dibarasihi, karena mereka para jin suka bersemayam di tempat yang demikian. Maka jangan sampai, kata Nabi, kita itu menggantung pakaian. Kalau bisa itu dilipat. Nah, ini jarang banget kita lakukan. Biasanya kan bah tuntung kita pakai, kita kastoki, kita gantung. Ternyata nang sunnahnya, nang mana banyak ditinggalkan di akhir zaman, ini disunnahkan melipat imbah tuntung dipakai. Mungkinlah punya pakaian putih, inilah kesebaran batahimanan. Punya imbah tuntung kita pakai, kita lipat karena masih ada paluh-paluhnya. Berarti ini menunjukkan tanda kebersihan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sidin itu imbah dipakai seharian, dilipat sidin, tapi langsung ditapas. Nah, kada dibiarkan bau begitu saja, kada dibiarkan dipakai pulang gasat esok harinya. Nah, makanya diceritakan abah guru kita itu beisian baju 2 buting aja. Baju yang dipakai gasan hari ini dan baju yang dipakai gasan esok hari. Jadi nang dipakai hari ini seharian itu ditapas sedikit. Mbah tuntung kena sembahyang isya atau mbah dipakai seharian pokoknya itu ditapas sedikit untuk karing nantinya besok hari. Jadi baju yang sebutingnya dipakai sedikit. Nah, jadi 2 buting, artinya saking sakitnya juga ekonomi. Tapi pulang sidin termasuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bagus tak seperti itu. Dan baju itu kada lakas menguning. Munnya kita pakai baju putih nih, lalu pas sudah kita pakai langsung kita tapas, jadi putihnya itu bersih. Nah, itu pang sunnahnya. Tapi munnya kita dasar hendak memakai pulang isuknya, berarti makruh hukumnya. Artinya kada mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya tunggal mutingan kita kalau mau pati sunnah Nabi ini dalam kegiatan kita sehari-hari. Nang mana mungkin dalam keseharian kita ini adat kebiasaan manusia, tapi mun yang kita mengetahui sunnahnya, kita pun bakal mendapatkan pahalanya. Nang kedua, yusannu fil lubsi ayyakuna minal mayamin wan naz'i minal yasar. Disunnahkan ketika memakai baju mulailah dari sebelah kanan, dan ketika memacul mulailah dari sebelah kiri. Nah, sunnah Nabi ini. Padahal macul baju ini rasa biasa aja. Memakai baju rasa biasa aja, kan dapat pahala kita. Memakai dan memacul.
Tapi memakai memacul baju kita bisa dapat pahala mun kita mau pati sunnah. Nah, apakah lagi baju nang bakancing sampai ke bawah kan? Kita pacul dari sebelah kiri. Tapi ketika kita memakai, kita sebelah kanan. Bahkan bagus kata para ulama ketika kita bakancing baju atau meresleting, ketika meresleting atau mengimai itu sambil dibacakan sholawat kepada Nabi. Karena ini amalan penarik rezeki. Nah, dia sebutin kancing sallallahu alaihi wasallam, sebutin kancing sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Bagus seperti demikian. Dan sunnah pulang nih, ternyata ini pun diamalkan oleh orang yang diberikan rezeki berlebih, dijadikan oleh Allah Ta'ala sugih. Amalannya, apabila menukar baju hanyar, baju lawas, bariakan. Nah, ini termasuk amalan penarik rezeki gua. Jadi kalau tertumpuk baju lawas tuh, nyata kada terpakai lagi juga, nah baik dibariakan. Jadi munnya kita nukar baju hanya baju nang bahari bariakan. Nah, itu yang bagus. Ternyata ujar ulama itu pun amal penarik rezeki. Yang ketiga, tasmiyatus siap, membaca bismillah ketika memakai pakaian. Dan artian yang selanjutnya menamai pakaian. Jadi Nabi itu ketujuannya menggalari pakaian. Yusami imamatahu as-sihab. Nabi menamai surbannya itu sebagai awan, karena ia benar kayak awan di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Nabi menamai pakaian. Bagus juga pakaian ini dinamai ketika kita memondokkan anak kita. Mungkin baju di sana seragam sama atau ukurannya sama, khawatirnya tepung huruf, lalu bagus pakaian itu dinamai. Nah, ada lekapan rajin bebuhan laundry. Nah, direkap itu tulisin namanya. Seperti itu juga sandal. Sandal itu walaupun kan dinamai dengan nama kita, karena kurang bagus dia punya letaknya di bawah, kita namai dengan nama kita. Sama dengan nama kita akan diinjak-injak kurang jadinya. Jadi cukup seandainya hendak menamai juga sandal kita supaya kada terpakai huruf, tandai dengan sebuah huruf. Huruf apakah misalkan supaya kada terpakai huruf, atau sebuah tulisan supaya kada terpakai huruf. Nah, seperti demikian. Kemudian idai cama ayasdullah imamatahu baina katifai. Apabila imbah tuntung Nabi memakai surbannya di kepala, bah tuntung pengajian. Nabi waktu pengajian kan memakai surban. Kemudian ketika sembahyang Nabi pun memakai surban. Munya kada bersurban, Nabi memakai selendang. Nah, ini sunnah juga. Kita mungkin supan di hadapan orang memakai surban. Paling kada ketika kita sembahyang soranganan bersurban. Supan juga ketika sembahyang soranganan bersurban, karena rasa kada pantas, paling kada berselendang. Termasuk sunnah Nabi. Nabi itu bah tuntung pakai surban di kepala, mbah sin kada memakai lagi di andak Nabi antara dua bahu Nabi. Nah, seperti ini. Makanya kita tidak heran banyak kita melihat ulama di Martapura cara bersurban atau berselendangnya di bahu orang kayak ini. Ternyata itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Imbah dipakai surban diletakkan di antara dua bahu. Dan itu pun bagus juga amal orang bahari jangan supaya diketujui. Jadi ada melihat tuan guru di hulu sungai sana, sini tutung pengajian, surban langsung pakai kepala, di anak sini di bahu. Kemudian baju gamis luaran nang di luar, di pacul sini, di anak sini juga di bahu. Ternyata itu amalan supaya diketujui orang diantaranya. Dan ini pun ternyata disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yusannu lil mar'ati antakuna siyabaha kullaha wasi'ah. Aridah ma'isbali thawb, disunnahkan bagi bebinian bahwasanya pakaiannya itu semunyaan, luas, lebar, jangan sempit dan kipit ataupun membentuk batang tubuh. Nah, itu ada disunnahkan, bahkan diharamkan. Berapa banyak orang yang menutup aurat tapi jar Nabi nang kaya bertelanjang. Maksudnya menutup aurat ini lip berkerudung tapi pakaiannya ketat. Nah, itu. Jadi pakaian ketat ini menyebabkan
timbulnya syahwat bagi laki-laki. Dan bagi laki-laki pun jangan juga dibiarkan kita memakai pakaian ketat. Siapa tahu binian melihat, ini pun membuat syahwat bagi bebinian. Apakah lagi misalkan lah, mohon maaf, nang rajin gym atau nang rajin fitness tah, lalu jahandak baagak kalau awak, lalu memakai pakaian nang ketat, keluar rumah kemana-mana. Nah ini mengakibatkan gairahnya, khawatirnya kalau bini-bini hendak ataupun memikat, nah yang menimbulkan syahwat. Ini masing-masing jopang ada nang katujuh, nang bini-binian nih lah, ada nang katujuh jar latihan itu nang bagus awak, ada juga nang katujuh nang lama, ada juga. Nah jadi masing-masing kita pun sebagai lelakian juga hendaklah menutup aurat supaya kadang menjadikan fitnah bagi bebinian. Bersalawar handap lakian hati-hati juga. Apakah lagi mandi di sungai, memakai segitiga pemuda, nah memakai cawat, nah ini khawatirkan melihat bebinian, walaupun mereka tidak ada syahwat misalkan, kita buka aurat, itu pun juga diharamkan, berdosa kita. Futsal, main bola, kelihatan paha, nah ini pun melihat bebinian juga diharamkan. Nah jadi walhasil jaga aurat kita, bukan hanya bagi perempuan saja, tapi juga bagi bebinian. Bagi perempuan saja, akan tapi juga bagi laki-laki. Nah, ma'isbalis saub beserta melebihkan pakaian sampai ke bawah. Makanya kan aurat perempuan itu seluruh tubuh, nang boleh kelihatan cuman wajah dan dua telapak tangan aja. Berarti bebinian bagus dua bekaus batis. Nah itu bagus. Kemana-mana bekaus batis. Selain kadang menghilangkan batis kita, dan juga termasuk sunnah karena kita lilip menutup aurat kita. Nah, mengetahui bebinian pemberasi itu situ tak pina lilip ketika turun rumah, lilip menutupi tangan, lilip menutupi batis, berarti penanda tak orang menutup pemberasi. Nah bagus saja seperti itu. Kemudian lagi lubsul rida fi shalah, memakai selendang waktu sembahyang disunahkan. Atas sarul lubsul gamis, ketika kita memakai gamis disunahkan berselawar, ada betapih. Nah itu kita selama ini begamis tapi sekalinya pakai tapih, ternyata nang sunnahnya itu memakai selawar ketika kita memakai gamis. Nah itu disunahkan. Kemudian lagi munnya di Mesir itu kebanyakan orang pakai gamis. Munnya kada pakai gamis, pakai selawar. Jadi selawar hitam, baju kemeja, tapi ternyata alimnya luar biasa. Nah menutupi badan orang sana daripada kealiman, santai aja pakaian. Tapi munnya ada orang Betapi di Mesir itu orang bingung. Lakian deh, Betapi di Mesir, bingung bukan Mesir. Kenapa? Karena ciri khasnya munnya di Mesir itu lelakian Betapi menandakan pengantin hanyar. Nah, menandakan pengantin hanyar gitu. Jadi beda dengan kebiasaan kita. Kebiasaan di sana punya orang Betapi menandakan pengantin hanyar. Kemudian lagi di sana nang alim-alimnya itu terkadang pakai gamis, tapi ada juga yang menyembunyikan terkadang sini pakai kemeja aja dan berselawar. Nah, itu ya. Tapi alimnya luar biasa. Jadi ada orang Banjar kisah seorang anak hendak makan, seorang ibu haratan menjahit. Lalu ujar anak ini, mak, pian menjahit apa? Imbah tuntung batakun pian menjahit apa? Ujar anak, ulun hendak makan. Jadi supaya sahutannya itu sebuting aja dari mamanya tadi, apa sahutannya? Jalan Banjar nih. Jadi mamanya haratan menjahit, anaknya hendak makan, ditakuni oleh anak, pengen menjahit apa? Lalu jana anak, hendak makan, maka sahutannya sebuting, ujan nampuitan kemeja. Jadi menjahit apa? Menjahit kemeja. Hendak makan, kemeja. Nah, karena di meja ada makanan. Nah, jadi sebuting sahutannya kemeja. Kemudian lubsul imamah memakai surban, nah itu disunahkan. Wa yusanu tastura indal jima', terakhir disunahkan berdinding ketika berhubungan. Arti berdinding itu jangan sampai
nang kadada pakaian lalu di batang tubuh kita. Paling ada nang menyelimuti kita, selimut ataupun apa. Nah, itu disunahkan. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan pada bulan Sya'ban ini kita kalau menghidupkannya, karena pada malam-malamnya dikabulkan segala doa dan permintaan, dan kita awal memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita berataan, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, dan mudah-mudahan kita sehat afiat, kabul segala hajat selamat dunia akhirat. Terkumpul kita di dunia, terkumpul juga kita di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kunniyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Karamallahi alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habib al-qadr al-azim al-jahr wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan tayyiban wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mas'al as-safiyya al-haniyya wa wahhabi ya ghani. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi fi nasli fi jami'il ta'at wal ibadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. حي على الصلاة